Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kesehatan, rezeki, dan kehidupan yang lebih baik. Nah, kali ini kreator akan membawakan atau membahas tentang 8 alasan perempuan mandiri yang tidak buru-buru menjalin suatu hubungan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dan tonton terus ya sampai akhir. Terima kasih. Mari kita lanjut ke materinya. Banyak perempuan di era modern sekarang lebih memilih untuk fokus pada impian mereka, pada tujuan mereka. Dan mereka juga sebagian besar selalu ingin menyelesaikan setiap tujuan mereka dalam menghadapi suatu masalah atau apapun itu dengan pikiran yang terbuka. Karena mereka sangat mandiri, dan perempuan mandiri biasanya mereka cenderung enggan memiliki hubungan yang romantis lebih cepat karena mereka sedang merasakan asiknya menjadi wanita karir atau asiknya sedang menikmati impian yang sudah mereka idam-idamkan sedari dulu, atau merasakan kebebasan yang ia inginkan dari dulu seperti ini gitu. Jadi mereka lebih fokus ke tujuan hidup mereka dulu, baru memikirkan soal pasangan. Namun ada alasan lain mengapa perempuan itu atau perempuan yang mandiri ini lebih cenderung menikmati hidup sendiri daripada buru-buru menjalin hubungan dengan seseorang. Seperti apa alasannya? Ya, alasan yang pertama yaitu adalah mereka fokus pada karir dan pengembangan diri. Salah satu alasan utama kenapa perempuan mandiri cenderung lebih enggan memiliki pasangan karena mereka ingin fokus pada karir dan pengembangan diri mereka. Dan mereka juga ingin mencapai tujuan serta impian tanpa harus terganggu dengan komitmen dalam sebuah hubungan. Perempuan di era modern seperti saat ini banyak banget yang berambisi untuk mengukir prestasi yang lebih tinggi lagi, berkarir yang lebih bagus lagi, karena mereka ingin mapan dulu atau menggapai mimpi-mimpi mereka ketika mereka masih muda. Kemudian yang kedua, mereka memprioritaskan kemandirian finansial. Kemandirian finansial ini menjadi hal yang sangat penting bagi banyak perempuan karena mereka juga ingin bisa mengatur keuangan mereka sendiri dengan cara berinvestasi dan mengelola keuangan tanpa harus mengandalkan pasangan yang ia miliki. Dan ini memberikan perasaan keamanan serta kontrol atas hidup mereka. Jadi mereka ingin merasakan ketika memiliki uang banyak, mereka dapat mandiri tanpa pasangannya gitu. Ya, amit-amit misalnya mereka sudah menikah, kemudian suaminya meninggal, atau suaminya menceraikannya, di mana ketika itu dia tidak mandiri secara finansial, dan hal itu akan berakibat pada kehidupannya di masa yang akan datang untuk menafkahi anaknya, entah menafkahi dirinya sendiri. Apalagi jika wanita ini tidak mandiri ketika ditinggal oleh suaminya dalam keadaan meninggal ataupun suaminya itu menikah lagi, dia pasti akan bingung bagaimana mencari uang, dan dia juga bingung
untuk menghasilkan pendapatan ketika wanita ini tidak mandiri. Dan mungkin realita yang saat ini, wanita yang sebagian ada yang menikah muda karena ingin dinafkahi, karena mungkin sudah lelah mencari rezeki, dan ada juga sebagian wanita yang ingin mandiri secara finansial karena ia berpikir untuk jaga-jaga ketika laki-laki yang ia miliki atau pasangan yang ia miliki itu sudah tiada ataupun pergi meninggalkannya. Jadi ia tidak bingung lagi dan bisa menafkahi dirinya sendiri serta menafkahi anaknya sendiri dan menjadi wanita yang mandiri. Kemudian yang ketiga, perempuan mandiri seringkali mencari kebahagiaan dan kepuasan mereka sendiri karena mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati itu berasal dari dalam diri mereka, bukan dari orang lain, bukan dari keluarga, bukan dari teman atau siapapun itu, tetapi kebahagiaan itu ada dari diri mereka sendiri. Dan mereka juga fokus untuk membahagiakan diri serta memenuhi diri mereka sendiri tanpa menggantungkan diri mereka sama orang lain, sama pasangan, sama keluarga. Dan wanita ini biasanya benar-benar sudah mandiri dan mungkin jarang merasa kecewa kali ya, karena dia tidak pernah menggantungkan atau berharap pada orang lain. Dia selalu berharap pada dirinya sendiri dan menyertakan Tuhan di balik kemandiriannya ini. Selanjutnya adalah mereka biasanya memiliki pengalaman yang pahit mungkin di masa lalunya, jadi dia berusaha untuk mandiri secara finansial, mandiri secara kehidupannya, dan tidak ingin merepotkan banyak orang. Dalam kehidupan yang pernah ia alami, itu dapat membuat banyak wanita atau sebagian wanita untuk berusaha memapankan diri agar ia tidak salah pilih dalam menjalin hubungan dengan pasangannya. Dan kemudian mereka juga menikmati kebebasan dan fleksibilitas. Nah, salah satu keuntungan besar jadi perempuan mandiri itu memiliki kebebasan dan mereka itu fleksibel. Kapan mau pergi, kapan mau hangout, kapan mau main, kapan mau belajar, kapan mau bekerja, mereka fleksibel tanpa ada batasan yang membuat mereka stuck di situ dan tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi mereka menikmati setiap proses maksudnya mereka menikmati kehidupan mereka sampai di mana mereka siap untuk menjalin suatu hubungan. Jadi di masa seperti ini mereka tuh lebih cenderung ya mungkin menekuni hobi mereka seperti jalan-jalan ataupun dengan pertanian atau apapun itu yang mereka senangi. Jadi mereka lebih ke pengembangan diri mereka, mengeksplor atau mengembangkan hobi mereka agar kehidupannya juga tidak monoton. Dan sebagian wanita saat ini juga banyak kok yang sudah mandiri. Mereka lebih cenderung mengembangkan apa yang dia miliki, apa yang berpotensi dalam diri mereka. Jadi mereka kembangin dan mereka menjadi wanita yang mandiri seperti saat ini. Banyak banget contohnya. Nah, perempuan mandiri juga karena saking mandirinya mereka, biasanya mereka itu seorang yang pantang menyerah, tidak mengandalkan orang lain, dan percaya dirinya juga tinggi. Kenapa mereka juga itu lebih, mungkin kalau laki-laki lebih memapankan diri atau lebih percaya sama diri mereka. Mereka belajar memapankan agar di kemudian hari dia dapat pasangan yang mapan juga atau selevel dengan dia, seperti itu. Kemudian mereka juga menghindari tekanan sosial. Jadi perempuan yang sering merasa tertekan sama lingkungan sosialnya
misalnya karena belum nikah. Terus mungkin ada tetangga yang ngatain, yang ngejulidin tentang mereka atau apapun itu. Mereka mungkin merasa bahwa masyarakat itu mengharapkan mereka untuk menikah dan memiliki anak di usia tertentu. Tapi perempuan mandiri memiliki keberanian untuk mengabaikan tekanan tersebut dan menjalin hubungan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka mengabaikan tekanan itu, tapi mereka juga berusaha menjalani hidup mereka sesuai dengan waktu dan ritme mereka sendiri. Kemudian mereka memprioritaskan hubungan dengan teman dan keluarga. Dan ini menjadi alasan kenapa perempuan mandiri enggan memiliki pasangan. Mereka juga menyadari pentingnya hubungan ini dalam memberikan dukungan sosial dan emosional, yang zaman sekarang mungkin bisa disebut dengan support system. Nah, terkadang waktu bersama dengan teman atau keluarga itu lebih berarti daripada memiliki pasangan. Dan ini maksudnya adalah untuk yang belum memiliki pasangan dalam hal pernikahan, tetapi ketika mereka sudah menikah, pasangan adalah orang yang sangat diprioritaskan. Kenapa? Karena ketika kamu sudah menikah, itu sudah menjadi tanggung jawab suami, dan istri memiliki kewajiban untuk melayani suami. Seperti itu teman-teman. Yang terakhir, memiliki hidup sendiri yang bahagia. Jadi ketika mereka sendiri itu, mereka menciptakan kebahagiaannya untuk diri mereka. Dan perempuan mandiri ini biasanya memilih hidup sendiri karena mereka perempuan mandiri biasanya sering kali memilih hidup sendiri yang bahagia, karena mereka tidak merasa bahwa kebahagiaan itu bergantung pada adanya pasangan. Tidak juga. Nah, mereka juga percaya nih kalau hidup sendiri bisa sama bahagianya dengan hidup berdua. Itu merupakan pilihan yang biasanya mereka ambil, terutama buat para jomblo-jomblo nih yang masih dalam proses pencarian. Mereka membahagiakan diri sendiri dulu, baru belajar untuk membahagiakan atau belajar bahagia bersama pasangan di masa yang akan datang ketika mereka sudah memiliki pasangan yang mau diajak nikah atau pasangan yang sudah berkomitmen. Tidak ada salahnya juga sih memilih hidup atau pilihan yang membuatmu bahagia ataupun puas. Tapi setiap perempuan memilih hak dan bisa menentukan jalannya sendiri dalam hidupnya, serta memprioritaskan apa yang mereka anggap itu penting, dan jadilah dirimu sendiri. Dalam kehidupan sosial ini, apalagi di zaman sekarang ya, tingginya angka perceraian membuat para jomblo yang belum memiliki pasangan atau apapun itu, terkadang mereka berpikir dua kali untuk menentukan pasangan yang ia pilih. Dan menurut kreator atau sebagian para jomblo juga, tidak apa menikah terlambat daripada menikah hanya 1 tahun, 1 bulan, atau 1 hari setelah itu bubar. Seperti itu teman-teman. Jadi hidup ini terlalu singkat untuk hidup menurut ekspektasi orang lain. So, jangan ikuti ekspektasi orang lain karena kamu memiliki cara hidup sendiri serta impian dan tujuan kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di materi atau di pembahasan yang lebih menarik lainnya. Terima kasih teman-teman.